Di suatu negara yang amat cantik dan elok, hiduplah 10 orang teman. Ada Jedi, Ilham, Rizky, Hazel, Davi, Faris, Yogi, Deswa, Irsyad, dan Yudana. Pada hari Minggu, Hazel dan Davi ingin melakukan jogging di Jakabaring Sport City. Mereka tampak bersemangat pada hari ini. Ternyata di sini ada Deswa, Faris, dan Yogi juga sedang bersantai-santai sambil menikmati udara segar di pagi hari. Di sela pembicaraan, Yogi tak sengaja melihat Davi dan Hazel sedang melakukan pemanasan dan ingin memanggil mereka. Hazel sama Davi. Soalnya kalian di sini ngapain? Enggak sih. Kemarin kalian pagi. Kalian di sini? Kami di sini santai-santai kayak ngobrol tentang teh. Kayaknya nangkap. Besu. Apa lagi bisa orang energi aku pulih lagi. Noh, apa ada minuman nak? Saknya lesuran kamu nih. Nah, pastinya ini. Boleh lah tadi ya. Iya. Sekarang aku sudah minum. Apa tahu kandungan dalam minuman ini? Nggak tahu kandungan di dalam minuman itu. Lihat video berikut. Bentar. Jadi Ilham Rizky mana? Oh alah, malah sibuk nge-gym. Oke guys, baru saja kita melihat video parodi dari teman-teman yang lainnya. Apakah kalian penasaran terhadap video yang lain-lainnya? Maka dari itu kita lihat persembahan selanjutnya, yaitu dari saudara Irsyad Hidayatullah tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Hidayatullah dari kelompok 15 ingin menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, larutan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan keelektrolitannya, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan cara mengklasifikasikan larutan elektrolit tersebut yaitu dengan cara, ada 6 cara, yaitu dengan uji gelembung gas, daya hantar listrik, uji nyala lampu, ionisasi dalam air, ikatan kimia, dan derajat ionisasi. Baiklah, langsung saja yang ke pertama, berdasarkan uji gelembung gas. Nah, biasanya kan ada suatu percobaan di mana kita tuh memasukkan paku ke dalam air dan kita akan mencek apakah di dalam air itu akan keluar gelembung atau tidak. Nah, ini yang dimaksud uji gelembung gas. Jadi pada larutan elektrolit kuat, gelembung gas yang akan dihasilkan adalah ada dan banyak. Sedangkan di elektrolit lemah ada namun sedikit, sedangkan di non-elektrolit tidak ada. Kemudian pada pengklasifikasian yang kedua yaitu daya hantar listrik. Nah, jika setelah paku itu dimasukkan, paku itu tentu akan disambungkan kepada lampu, dan jika lampu itu menyala, maka otomatis larutan itu berarti memiliki daya hantar listrik. Pada larutan elektrolit kuat, daya hantar listrik yang dihantarkan itu kuat dan juga bisa menyalakan lampu. Kemudian elektrolit lemahnya bisa menyalakan lampu namun lemah, dan sedangkan non-elektrolit itu tidak bisa menyalakan lampu. Sama seperti uji nyala lampu, ya elektrolit kuat terang, elektrolit lemah redup atau mati, non-elektrolit mati. Kemudian yang ketiga adalah ionisasi dalam air. Nah, maksud dari ionisasi itu adalah ketika larutan ini diionisasi, maka akan mendapatkan kation dan anion secara sempurna, yang bisa dilihat ditandakan dengan derajat ionisasinya sampai dengan 1. Maka itu disebut terionisasi sempurna. Itu terdapat pada elektrolit kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah,
Ionisasi dalam airnya terionisasi sebagian atau derajat ionisasinya berada pada 0 sampai dengan 1. Sedangkan di non-elektrolit tidak terionisasi atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi ke ikatan kimia dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di elektrolit kuat, ikatan kimia bersifat ionik atau kovalen polar. Ionik di sini artinya garam atau garam dan basa yang telah dijelaskan. Kemudian kovalen polar itu adalah asam, senyawa asam yang berderajat ionisasi 1. Sama seperti elektrolit kuat, elektrolit lemah juga ionik dan kovalen polar. Tapi kovalen polar di sini yang berderajat ionisasi 0 sampai dengan 1. Sedangkan di non-elektrolit ikatan kimianya itu berbentuk kovalen polar. Namun kovalen polar di sini yaitu senyawa organik dan kovalen non polar yang derajat ionisasinya 0. Baiklah, langsung saja setelah menjelaskan tentang ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit, sekarang kita berpindah ke apa aja sih yang termasuk larutan elektrolit dan apa aja yang termasuk larutan non-elektrolit. Jadi di dalam larutan elektrolit itu terdapat asam yang ditandai dengan H+, kemudian basa yang ditandai dengan OH- dan garam yang ditandai dengan kation anion. Sedangkan non-elektrolit itu berarti selain asam, basa, dan garam. Nah, kemudian di elektrolit kuat itu ditandai dengan derajat ionisasi sama dengan 1 dan isinya itu asam kuat, basa kuat, dan garam yang pada umumnya elektrolit kuat. Kemudian di elektrolit lemah yang berderajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1 itu mengandung asam lemah, basa lemah, dan garam dengan elektrolit lemah. Sedangkan non-elektrolit yaitu selain asam, basa, dan garam. Nah, kemudian kita akan mengklasifikasikan nih asam kuat dan basa kuat itu isinya apa aja. Jadi asam kuat itu yang pertama adalah H+ dengan golongan 7A kecuali fluorin. Nah, yaitu klorin, bromin, iodin, dan astatrin. Kemudian yang kedua adalah H+ dengan anion mengandung oksigen. Dan jumlah O dalam anion tersebut jika dikurangi dengan jumlah H, maka hasilnya adalah lebih dari sama dengan 2. Kemudian lanjut ke basa kuat, yaitu adalah OH- dengan logam golongan 1A dan 2A selain berilium dan magnesium. Di golongan 1A berarti terdapat litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Sedangkan di golongan 2 yang termasuk bisa digolongkan dengan basa kuat yaitu adalah kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian di larutan non-elektrolit yaitu selain asam, basa, dan garam yaitu urea, sukrosa, glukosa, dan alkohol. Mungkin penjelasan tentang apa aja yang di dalam elektrolit dan larutan non-elektrolit sekian. Kemudian akan dilanjutkan kepada contoh-contoh dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan non-elektrolit itu sendiri. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh dari asam kuat, basa kuat, garam kuat, asam lemah, basa lemah, dan garam lemah juga non-elektrolit. Jadi di asam kuat itu kan udah dijelasin bahwa itu adalah gabungan dari H+ dengan golongan 7A kecuali F atau fluorin. Kemudian H+ dengan anion mengandung oksigen yang jumlah oksigennya jika dikurang dengan jumlah H maka berjumlah lebih dari sama dengan 2. Di pertama itu adalah ada asam klorida. Mengapa itu disebut dengan asam kuat? Karena klorida itu merupakan golongan 7A. Dan jika H+ digabungkan dengan golongan 7A, maka itu bisa disebut dengan asam kuat. Asam bromida juga 7A juga. Asam iodin itu juga 7A. Nah, kemudian H2SO4.
Kenapa bisa disebut asam kuat? Karena jika menganut pada persyaratan kedua, H+ dengan anion mengandung oksigen yang jika jumlah oksigennya jika dikurang dengan jumlah hidrogen sama dengan 2. Kita coba lihat, O-nya ada 4, H-nya ada 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti itu termasuk asam kuat. Sama saja seperti HNO3, O-nya ada 3 dikurang H-nya ada 1 sama dengan 2. Itu berarti asam kuat. Kemudian lanjut ke basa kuat, itu ada NaOH. Persyaratannya yaitu OH digabung dengan logam golongan 1A dan 2A kecuali berilium dan magnesium. Di sini ada NaOH yaitu natrium hidroksida. Na merupakan golongan 1A dan dicampur dengan OH-, maka itu akan bentuk basa kuat. Sama juga seperti KOH, kalium merupakan golongan 1A. CaOH2 itu termasuk golongan 2A, Ca. Kemudian BaOH2 itu termasuk golongan 2A. Kemudian pada garam pada umumnya yang elektrolit kuat bisa dilihat bahwa NaCl. Na di golongan 1 termasuk kuat dan Cl di golongan 7 juga kuat. Jika digabungkan akan menjadi garam yang berderajat ionisasi 1 karena sama-sama kuat. Kemudian ada juga KBr. K merupakan golongan 1A dan Br merupakan golongan 7A. Jadi intinya kalau garam kuat itu perpaduan antara asam kuat dan basa kuat. Lanjut ke asam lemah. Nah, di sini asam lemah berarti di luar dari golongan 7A, dan jika seandainya senyawa itu memiliki anion mengandung oksigen, jumlah O dikurang jumlah H itu tidak akan lebih dari sama dengan 2. Tidak akan lebih dari sama dengan 2. Bisa dilihat ini ada H2S. S itu sulfur dan itu golongan 6A dan itu tidak termasuk ke dalam golongan asam kuat. Kemudian ada HF. F merupakan golongan 7A namun itu termasuk ke dalam pengecualian dari asam kuat. Ada juga CH3COOH. Nah, CO yang dihitung H+-nya itu cuma yang di belakang aja. Bisa dilihat O-nya ada 2, H-nya ada 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Itu bahkan tidak sampai 2. Dan itu berarti termasuk asam lemah. Sama seperti H3PO4, O-nya 4, H-nya 3 sama dengan 1. Basa lemah NH4OH. Di sini terlihat bahwa NH4 itu kan bukan dari golongan 1A dan 2A. Oleh karena itu bisa dibilang itu basa lemah, sama seperti BeOH2. Be kan walaupun termasuk ke dalam golongan 2A, namun dia termasuk pengecualian dari basa kuat itu sendiri. Jadi otomatis BeOH2 itu sama dengan basa lemah. Lanjut di garam dengan derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Itu ada Na3PO4. Nah, di sini walaupun Na-nya kuat merupakan dari golongan 1, namun PO4-nya bukan golongan yang kuat. Nah, otomatis jika seperti itu terjadi, maka itu bisa dibilang dengan garam lemah. Ada seperti AgNO3 juga lemah. Lanjut ke non elektrolit. Berarti non elektrolit itu selain asam, basa dan garam. Contohnya glukosa, C6H12O6. Lah, ternyata kok di sini ini kan mengandung H, ngapa bukan asam? Nah, karena yang dicari itu adalah H+. Sedangkan kalau H+ tuh biasanya ditandai dengan posisinya tuh di depan atau di belakang. Kayak HCl atau CH3COOH. Kalau masalah itu akan dijelaskan lebih lanjut di tata nama. Di sini ada glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, urea CONH2 2 kali, etanol C2H5OH. Dan gimana sih cara lebih simpelnya untuk membedakan
apa yang termasuk golongan elektrolit atau golongan non elektrolit. Jadi golongan elektrolit itu jika disebutkan itu memiliki dua kata. Seperti HCl. HCl kan asam klorida, ada dua kata tuh. Kemudian NaOH, natrium hidroksida. Kemudian ada NaCl, natrium klorida. Sedangkan kalau misalnya memiliki satu kata, glukosa, sukrosa, urea, etanol itu kebanyakan itu merupakan larutan non elektrolit. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Irsyad, menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, baru saja kita melihat parodi dari teman kita Irsyad. Semoga teman-teman mengerti apa yang telah dijelaskan oleh Irsyad tersebut. Dan tidak terasa kita telah berada di ujung video. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya Yudhana Aditya, perwakilan dari kelompok 15. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.